Kiai, ini ada sebagian para waliullah di kalangan NU seringkali bermimpi bahwa nasabnya tersambung ke Rasulullah, padahal dia tidak memiliki catatan secara rinci atau manuskrip, apalagi masuk kitab. Ini bagaimana ini hukumnya ketika orang benar-benar secara genetik tersambung, tetapi dalam catatan kitab tidak ada. Apakah ini ada kasus seperti ini? Secara genetik tersambung itu berarti dia sudah tes DNA, Kang Mas ya? Oke, ya. Kita nanti Kalau masalah misalnya, tes DNA berarti ya. Kalau tadi Kang Mas bilang secara genetik, berarti kalau secara genetik tersambung, tapi secara nasab dia tidak tahu, berarti dia sudah tes DNA. DNA-nya J1 nyambung ke Rasulullah, tapi dia tidak punya silsilah. Kemudian dia bermimpi mendapat silsilah. Yang demikian itu sangat kuat menurut saya. Sangat kuat karena dia bermimpi ada silsilah A, B, C, D, dan dia sudah tes DNA, dan di dalam DNA-nya sudah presisi. Misalnya dia J1 dari keturunan Quraisy, kemudian ada ciri-ciri SNP dari Imam Ali, dari Imam Husain, ya udah jelas itu keturunan Rasulullah, walaupun sebelumnya dia bukan sebagai keturunan Rasulullah atau belum dikenal sebagai keturunan Rasulullah. Tapi orang yang belum tes DNA, dia mimpi bahwa ada mimpi bertemu Rasulullah, mengatakan saya adalah cucu daripada Rasulullah. Silahkan Anda untuk meyakini sendiri, tapi jangan sampai Anda mengaku di hadapan orang lain. Karena mimpi tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil apapun. Dalil tentang fikih, dalil tentang nasab dan lain sebagainya. Dalil sejarah tidak bisa. Kuburan temukan lewat mimpi tidak bisa. Yakini sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Mimpi mendapatkan silsilah nasab, yakini sendiri, jangan sampai mengatakan di hadapan orang lain dan memaksa-maksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda mimpikan. Karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Puasa besok misalnya kita mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasul puasa besok. 1 Ramadan. Tidak bisa. Puasa itu sudah ada caranya, yaitu melihat hilal. Apabila kita melihat hilal, maka besok puasa. Kalau misalnya kita mimpi malam ini bertemu Rasulullah, mengatakan bahwa besok adalah puasa 1 Ramadan, dia boleh menjalankan sendiri, tapi tidak boleh untuk mengajak-ngajak orang lain, karena mimpi, hatta mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan dalil. Oke, iya, baik. Jadi seseorang merasa dikasih tahu lewat mimpi sebagai zuriyah Rasulullah, tetapi tidak bisa dijadikan sebuah dalil ilmiah. Oke, Kiai Iman. Yang kedua adalah ramai sekali bergesernya sekarang ke tes DNA. Nah, tes DNA adalah sebuah kemutlakan menurut Anda. Padahal di sisi lain tes DNA pun itu kita tidak jelas ini. Siapa barometer tes DNA bahwa saya umpamanya atau Ki Iman tersambung ke Rasulullah atau tidak tersambung ke Rasulullah. Nah, ini sampel yang menjadikan sampel utamanya, sampel primernya. Itu serahkan kepada ahlinya. Ahli-ahli DNA sekarang sudah mengatakan bahwa sampel atau hasil haplograf dari Rasulullah Muhammad SAW sudah ditemukan. Haplograf daripada Nabi Ibrahim sudah ditemukan. Rumusnya ada, bagaimana cara menemukannya. Silahkan lihat di dalam akun dari Dr. Sugeng Sugiarto. Begitu pula Dr. Umar bin Zaid dari Timur Tengah. Itu mereka sudah menerangkan dengan lugas bagaimana caranya kita dapat menemukan haplograf daripada Rasulullah SAW. Kemudian menemukan SNP, STR daripada keluarga Nabi dan keturunannya. Dan sedangkan kalau saya hanya berdasarkan ilmu kajian ilmiah pustaka, yaitu kesimpulannya adalah mardudatun muntahal. Oke. Baik, ada pertanyaan yang menggelitik.
katakan seseorang sudah tes DNA dan darahnya adalah Quraisy. Lah Quraisy juga kan bukan saja Nabi Muhammad, Abu Jahal pun itu juga Quraisy, Kiai. Jadi belum tentu orang yang teridentifikasi darahnya atau DNA-nya adalah Quraisy belum tentu tersambung ke Rasulullah. Bisa-bisa beliau atau mereka itu keturunan Abu Jahal. Betul, bisa saja. Yang J1 bisa saja turunan Abu Jahal. Tapi yang jelas mereka keturunan Quraisy. Ciri-ciri orang turun Rasul hari ini adalah dia harus mempunyai haplo J1 kalau garis lurus laki-laki. Kalau dia yang mengaku keturunan Rasulullah SAW hari ini, menurut kesepakatan seluruh pakar DNA, minimal yang saya temui di Indonesia hari ini, bahwa apabila seorang yang mengaku garis lurus laki-laki dari Rasulullah Muhammad SAW, dia harus mempunyai haplogrup J1. Nah, kalau haplogrupnya bukan J1, mungkin saja dia keturunan Rasul dari garis perempuan. Oke, baik. Baik, Kiai Imad. Kalau tesis Anda benar, atau kajian Anda benar, kajian kitab Anda benar, jadi ada akan sekitar jutaan ini klan Ba'alawi itu terdistorsi atau terbatalkan nasabnya sampai ke Rasulullah. Betul. Jadi ya kalau misalnya orang-orang banyak yang tidak bernasab bisa hidup nyaman, bisa hidup dengan tenang di atas dunia ini, nasab itu bukan segala-galanya. Justru orang-orang yang betul-betul zuriat Nabi itu sama sekali tidak menonjol-nonjolkan nasabnya. Di Saudi segala macam ya biasa-biasa saja. Kasus kita ini kan di Indonesia berbeda gitu. Nah ini yang harus kita bersama-sama pikirkan. Harus bersama-sama kita insafi, kita sadari bahwa kita hidup tanpa nasab bisa. Banyak teman-teman kita yang tidak bernasab pada Rasulullah SAW, dia bisa jadi seseorang, bisa jadi DPR, bisa jadi MPR, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Lalu kenapa kita harus ngotot-ngotot bahwa kita harus sebagai keturunan Rasul dan orang harus percaya kita keturunan Rasul? Apakah kita akan mati kalau misalnya kita tidak disebut sebagai keturunan Rasul? Kan tidak. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin. Setiap orang harus mempunyai perhatian terhadap nasab Rasulullah Muhammad SAW sehingga tidak setiap orang bisa untuk bernisbat menggabungkan diri dengan nasab Rasulullah SAW kecuali dengan kebenaran yang mutlak. Nah, ini harus menjadi perhatian siapapun. Orang yang mengkaji nasab seseorang yang mengaku dzurriyyat Nabi, dia bukan membenci dzurriyyat Nabi, tapi sedang menjaga kemuliaan dzurriyyat Nabi jangan sampai dimasuki oleh orang-orang yang tidak berhak, yang akan kemudian membawa dampak buruk terhadap nilai, terhadap citra daripada nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu ketika orang-orang yang menyantolkan diri kepada Rasulullah kemudian berakhlak yang jauh daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling punya nasab di antara kalian. Kalau kita ingin dijadikan orang yang paling mulia, maka kita harus menjadi orang yang paling bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kalau kita ingin tinggi derajatnya, gak usah kita banggain nasab. Tinggiin ilmu kamu, Allah akan angkat derajatmu. Kalau engkau ingin mulia, engkaulah bertakwalah, maka engkau akan menjadi mulia.